Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat berbahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami dari kelas PS3A kelompok 1 akan membahas tentang pengantar dan konsep ekonomi syariah. Nah, ini adalah tugas dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan diampu oleh Bapak Fatkur Rahman, SEME. Hai, nama saya Ahmad Jabir Hafid. Saya dari kelas PS3A NIM 1240111930007 dari kelompok 1 Lembaga Keuangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ani Nur Alfiana dari kelas Perbankan Syariah 3A dari kelompok 1 NIM 12401193026. Nama saya Silvi Yurika Farera dari kelas PS3A dengan NIM 12401193048. Yang pertama, ada sejarah singkat industri syariah. Konsep lembaga keuangan terbagi dalam beberapa perspektif. Yang pertama, ada perkembangan keuangan Islam awal Islam. Di dalam perkembangan ini terdapat 3 konsep. Yang pertama, konsep keuangan dalam Al-Quran. Al-Quran membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk pada prinsip-prinsip ekonomi seperti bank. Pada lembaga keuangan, mereka bertindak secara individu yang melakukan transaksi ekonomi antar satu dengan lainnya. Di dalam Al-Quran terdapat penekanan yang terletak pada bentuk lembaga, yaitu bangunan dari sebuah fungsi yang terdapat pada akhlak dan etika lembaga tersebut. Yang kedua, ada keuangan Islam di zaman Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, lingkungan kehidupan sekitarnya terdapat berbagai tantangan dan rintangan. Suatu ketika, ia memutuskan untuk berhijrah ke Madinah dan beliau mendirikan Masjid Quba yang dipergunakan untuk tempat ibadah dan sentral kegiatan kaum muslim. Kemudian beliau membentuk lembaga persatuan, yaitu persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Dan juga terdapat lembaga keuangan yang mengurusi kepentingan rakyat, yaitu Baitul Mal dan Wilayatul Hisbah. Yang ketiga, keuangan zaman Khulafaur Rasyidin. Ketika Rasulullah telah wafat, tradisinya diteruskan oleh pemimpin selanjutnya, yaitu Abu Bakar. Pada masa ini, Abu Bakar terus meningkatkan sumber keuangan yang bersumber dari pemungutan zakat. Abu Bakar akan memerangi kaum Ridah atau kaum yang membangkang atas perintah membayar zakat dan mengaku sebagai nabi. Lembaga Baitul Mal pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab mengalami kejayaan dan semakin mapan. Pada kepemimpinannya, ia juga menerapkan penertiban gaji dan pajak tanah. Ia juga membagi wilayah menjadi 2 bagian, yaitu wilayah non-muslim dan non-muslim yang damai atau dhimmi. Pada warga muslim diwajibkan membayar zakat, sedangkan non-muslim diwajibkan membayar kharaj dan jizyah. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, para khalifah sangat serius dalam memikirkan kesejahteraan rakyat dengan memfungsikan secara maksimal pendapatan dan penerimaan Baitul Mal sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal dengan pribadi-pribadi yang jujur dan amanah. Setelah perkembangan Islam awal Islam, terdapat juga perkembangan keuangan syariah modern. Sejak tahun 1940-an, satu persatu negeri muslim mulai merdeka dari zaman penjajahan. Namun, dalam pembentukan sebuah negara, Islam mengalami banyak sekali kendala. Pola pikir dan akidah terpengaruh dengan adanya sekularisme yang menjadi doktrin kaum penjajah. Sistem pemerintahan pun masih sama dan menjiplak sistem pemerintahan kaum penjajah. Akhirnya, negara Islam mencari terobosan baru untuk keluar dari masalah ekonomi. Upayanya yaitu mengkaitkan dan mengembalikan kepada ideologi. Konsep kembali pada ideologi berangkat dari kesadaran para pemimpin negara Islam bahwa ekonomi kaum penjajah tidak dapat mengatasi masalah, dan lambat laun nama Baitul Mal akhirnya tersingkir.
Lalu, 2 tahun kemudian lahirlah Bank Pembangunan Islam atau IDB. Kelahiran IDB merupakan hasil serangkaian kajian yang mendalam dari pakar ekonomi dan keuangan serta ahli hukum Islam. Tahun 1970 adalah sidang anggota OKI di Karachi, Pakistan. Mesir mengusulkan perlunya mendirikan Bank Islam Dunia, dan setelah usianya 3 dasawarsa, sistem keuangan Islam telah menarik perhatian para investor barat, terutama Eropa. Pengertian ekonomi. Secara umum, pengertian ekonomi ialah salah satu ilmu sosial yang pelajari aktivitas manusia secara umum dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi syariah punya karakteristik, yaitu 1. Ekonomi perdagangan, ekonomi pertengahan, dan ekonomi berkeadilan. Sumber hukum ekonomi syariah itu ada 3, yaitu dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran sendiri artinya sumber pertama dan utama ekonomi syariah dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dalam bentuk hukum atau tata cara perekonomian. 2. Hadis atau as-sunnah. Istilah syariat Islam ada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takdir atau penetapan sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' atau syariatan bagi umat Islam. Ijtihad yang artinya mengerahkan kemampuan dalam proses syar'i yang bersifat amal secara istihad. Prinsip ekonomi syariah. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala pada manusia, sehingga manusia tidak boleh semena-mena dengan sumber daya yang ada. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu sehingga tidak mutlak kepemilikan individu. 3. Kekuatan penggerakan utama ekonomi syariah adalah kerjasama tim berjamaah. Keempat, ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan yang depan. Keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan di akhir nanti. Yang terakhir, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Di sini ruang lingkup ekonomi syariah ada 30. 1. Dua akad dan firqah. 4. Mudharabah. 5. Muzarah. 6. Musyaqah. 7. Murabahah. 8. Khiyar. 9. Ijarah. 10. Istisna. 11. Kafalah. 12. Hawalah. 13. Rahan. 14 gas, 15 itlaf, 16 wadi'ah, 17 ju'alah, 8 wakalah, 19 obligasi syariah, 20 reksadana syariah, 21 efek bangunan syariah, 22 surat berharga komersial syariah, 23 ta'min atau asuransi, ke-24 Suq Ma'liyah, 25 Warafah Jariyah, 26 Syalam, 27 Farat, 28 Sunduk Muatim Mahmudi, 29 Musabah Jariat, 30 Daya Nova. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dan pembagian maqasid syariah. Yang pertama yakni tujuan maqasid syariah. Menurut Satria Effendi Muhammad Zain, maqasid syariah yakni tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis
di mana sebagai alasan logis dalam rumusan suatu hukum untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak mungkin hukum yang diturunkan Allah tanpa adanya tujuan tertentu terhadap umat manusia. Maqasid al-syariah juga diartikan sebagai makna-makna maupun tujuan dalam melembagakan suatu hukum. Ada juga yang mengartikan maqasid al-syariah sebagai motif maupun rahasia-rahasia yang diberikan Allah dalam melembagakan suatu hukum demi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pada era Al-Syatibi di mana tahun 790 Hijriah, maqasid al-syariah dirangkum secara sistematis maupun komprehensif dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama sebagai pelembagaan hukum. Bagi Al-Syatibi, kemaslahatan ini sebagai substansi maqasid al-syariah di mana harus menempatkan salah satu dari 5 pokok. 5 pokok tersebut yakni ada memelihara agama, memelihara jiwa atau raga, memelihara akal, memelihara harta, maupun memelihara keturunan. Jadi, 5 pokok tersebut dikonversikan menjadi satu, yakni menjadi maqasid al-daruriyah, maqasid al-hadiyah, dan maqasid al-tahsiniyah. Maqasid al-syariah bertujuan untuk menuntun manusia dalam mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang terpancar dari ketuhanan. Jadi manusia tidak dibatasi dalam mencapai tujuan hidup hanya di dunia saja, melainkan mencapai nilai tertinggi yakni abadi di akhirat. Tujuan hukum Islam ada 2 aspek, yakni yang pertama pembuat hukum Islam, yakni Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan hukum Islam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan primer atau daruriyah, kebutuhan sekunder atau hadiyah. Yang ketiga kebutuhan tersier atau tahsiniyah. Jadi hukum ini harus dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Aspek yang kedua yakni pelaksana hukum Islam yaitu manusia. Jadi tujuan hukum Islam ini adalah untuk mencapai kebahagiaan manusia, yaitu dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang mengandung kemudaratan dalam kehidupan, sehingga dapat memperoleh keridhaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ini dibagi menjadi 2, yakni dilihat dari segi tertib tujuannya maupun dari segi cakupan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pembagian maqasid syariah dari segi tertib tujuannya, yakni dibagi menjadi 2. Ada tujuan asliyah, yaitu bersifat primer di mana memandang sesuatu interaktif terhadap agama. Kemaslahatan yang dikandungnya juga bersifat umum maupun abstrak dan tidak dibatasi dalam situasi apapun, bentuk maupun perkembangan zaman. Selanjutnya ada tujuan tabiiyah. Tujuan ini dapat dikatakan sebagai tujuan yang mengiringi tujuan asliyah. Dapat dikatakan juga sebagai tujuan yang mendorong maupun mengiringi tujuan asliyah. Menurut Syatibi, tujuan tabiiyah ini secara khusus untuk mempertimbangkan kebahagiaan atau kesenangan manusia. Saya akan menjelaskan mengenai pembagian maqasid syariah dari segi cakupannya. Hal ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama tujuan umum atau disebut dengan maqasid al-ammah. Jadi tujuan ini sasarannya lebih ke memelihara kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan umum ini merupakan tujuan akhir dari pelembagaan hukum, di mana kemaslahatan
manusia, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, maupun memelihara keturunan. Tujuan yang kedua yakni ada tujuan khusus atau biasa disebut dengan maqasid al-khassa. Jadi, tujuan khusus ini sasaran dan tujuannya bersifat khusus, yakni hanya bab-bab tertentu saja maupun bidang-bidang tertentu saja. Yang ketiga yakni ada tujuan juz'i atau maqasid al-juz'iyah. Jadi tujuan juz'i ini sasaran dan tujuannya hanya dalam persoalan tertentu saja, berbeda dengan tujuan umum maupun tujuan khusus tadi yang bersifat menyeluruh. Jadi tujuan juz'i ini dapat dikatakan bersifat spesifik karena hanya membahas tentang persoalan-persoalan tertentu saja dari tujuan pelembagaan hukum. Misalnya saja mengenai persoalan zakat, atau bisa juga mengenai persoalan jual beli dan lain sebagainya. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai Lembaga Keuangan Syariah tentang pengantar dan konsep dasar ekonomi syariah. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.